Jemaat JKI Penuai, pada siang hari ini apa kabarnya semua? Sungguh luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kerja keras bagi jiwa, dan hal itu menjaga Anda dari perasaan menyesali diri karena Anda tidak mempunyai waktu. Dalam Amsal 12 ayat 27 berkata, orang malas tidak akan mendapatkan buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang berhasil adalah dia yang selalu melatih diri menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya dengan segera. Dia juga punya kebebasan mengatur diri sendiri sejak muda serta mampu menjaga kepercayaan yang diberikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom jemaat JKI Penuai. Siang hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul, walaupun di online, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita, karena Tuhan kita Allah yang baik. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, yang terima kasih untuk penyertaan Kau dalam hidup kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu, kami minta Roh Kudus yang terus pimpin kebaktian ini ya Bapa, sehingga apa yang kami dengar nanti bukan hanya sebagai pemberitaan firman yang kami hanya mendengar, tapi kami bahkan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar mata hati kami terus terbuka ya Bapa, sehingga semua kehendak-Mu dapat tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi dan lebih sukacita lagi, sebab kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
Mari kita siapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar hati kita dilembutkan, hati kita disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang setia. Amin. Engkau mencukupkan, memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Benar Bapak, kami sungguh mengucap syukur Bapak atas anugerah Bapak, atas kesetiaan-Mu ya Bapak memegang hidup kami Tuhan. Bahwa kami ya Bapak lebih lagi ya Bapak, lebih lagi dalam perbuatan-perbuatan kepada Engkau ya Bapak. Bimbing kami terus ya Bapak dalam hidup kami. Semua ya Bapak kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus terfokus kepada Engkau ya Bapak. Hati kami ya Bapa setia dan taat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat JKI Penuai Walonggong yang luar biasa. Senang sekali kita bisa kembali di tahun baru 2023 pada bulan ini. Kita akan bersama-sama memberikan masukan di tahun 2023 ini dengan visi yang baru untuk kita JKI Penuai. Kita sudah melalui tahun 2022 dengan berjalan dengan iman. Visi tahun ini yang saya dapatkan adalah prioritas utama atau main priority. Kalau kita tahu bahwa kata prioritas yang paling berharga ada di dalam hidup kita. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Baik Tuhan, pada tahun yang baru, pada bulan yang baru, awali dengan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dan para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, dengan mengawali tahun ini dengan suatu hal yang baik Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, Kau pakai bibir mulut hamba untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk tahun ini visi utama dari JKI Penuai Walonggong, priority utama, main priority. Kalau kita berbicara tentang prioritas hidup, prioritas yang dalam arti hal yang paling berharga di dalam hidup kita, di mana kita menempatkan hidup kita untuk menjadi semakin berharga Bapak Ibu. Banyak orang salah menentukan prioritas hidup mereka. Banyak orang salah menempatkan hal yang utama menjadi hal yang biasa atau menjadi hal yang kurang penting di dalam hidup mereka. Prioritas itu juga bukan hanya banyaknya aktivitas yang kita lakukan, tetapi karena tepatnya prioritas hidup untuk kita buat. Tepat yang prioritas hidup untuk yang kita buat Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat, kalau kita lihat kata tepat, hidup dengan prioritas yang tepat. Kata sukses diperoleh dari prioritas. Yang tempatnya di mana di dalam mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang diutamakan. Yang saya mau bagikan poin pertama yaitu satu, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita
baca di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum kita mengejar atau menyiapkan segala sesuatu tentang berkat, sandang, papan, dan sebagainya, Tuhan bilang di dalam ayat ini, di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum kita mengejar atau menyiapkan segala sesuatu tentang berkat atau sandang kita, papan kita, dan sebagainya, maka semua yang Tuhan berikan itu sebagai bonus yang kita dapatkan. Alkitab dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1 dengan perkataan pada mulanya Allah. Kalau kita baca dari perikop Kejadian 1 dan ayat 1, pada mulanya Allah. Dan Tuhan mau menjadikan pribadinya untuk tetap nomor satu di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu? Kalau saudara sedang menghadapi masalah, contohnya sedang menghadapi sakit atau sedang menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa pada mulanya? Apakah kita ke dokter atau kita berobat atau kita meminum obat atau kita berdoa dahulu kepada Tuhan? Berdoa dulu kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan itu. Atau contoh yang kedua, ketika kita mencari pasangan hidup atau yang sedang single saat ini, ketika menarik tentang sejenis lawan jenis yang cewek atau cowok, yang sebaiknya kita mencari gantengnya atau cantiknya dulu, atau kita mencari pada mulanya apa yang kita cari? Tertarikkah? Pengenkah kita untuk menjadi pasangan hidup kita atau pacar kita? Atau kita berdoa dulu, Tuhan, apakah ini tulang rusuk kita? Apakah ini tulang rusuk saya? Apakah ini pasangan yang tepat untuk saya? Apakah kita meminta petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Dan kita tahu bahwa apapun yang terlintas di pikiran kita, apapun yang terlintas di pikiran saudara, pada saat kita bangun tidur, kemungkinan besar adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita yang melintas di pikiran kita. Dan kita tahu, kita diingatkan pertama kali, karena kalau kita bangun, apakah kita mau sarapan dulu? Apakah kita langsung bekerja atau mencari uang? Apakah kita berdoa dulu untuk kita sebagai anak Tuhan? Ketika kita bangun pagi, kita menyempatkan diri untuk berdoa. Atau kita memikirkan usaha kita, atau kita berbisnis, atau kita memikirkan bisnis kita, apa bisnis kita hari ini, apakah rame, apakah sepi, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu saat itu. Dan kita bisa lihat bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita ingin Tuhan ada di dalam kehidupan kita untuk mengontrol kehidupan kita, carilah Dia dahulu untuk kita berdoa, terlebih dahulu untuk melakukan segala aktivitas yang sebelum kita melakukan itu, sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Selalu baru setiap pagi kita tahu tujuan kepada Tuhan kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 3 berkata, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berbicara Allah lain bukan hanya sekedar patung atau sesuatu hal, tetapi seorang yang ditempatkan atau posisi di mana hanya Tuhan saja yang seharusnya berada di tempat itu. Ketika kita memiliki prioritas yang tepat, maka Tuhan janji segala berkat Tuhan berikan kepada kita sebagai bonus. Salah satu contoh di dalam Alkitab mengenai hal ini yaitu tentang Ishak. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, saya bacakan di ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di ayat 13 berkata seperti ini, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sangat kaya ini bukan untungnya 100 kali lipat, bahkan melebihi 100 kali lipat. Kuncinya apa? Kuncinya di ayat 25. Saya lengkap ke ayat 25.
Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah itu di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kalau kita lihat di ayat yang Kejadian 26, 12 sampai 13 dan Kejadian 25, Ishak diberkati atau prioritas dia ada 3, Bapak Ibu. Mezbah, kemah, dan sumur. Ada 3 prioritas yang dilakukan Ishak. Kemanapun dia pergi, yang pertama ia mendirikan mezbah. Yang kedua ia membangun rumah. Yang ketiga ia menggali sumur. Kalau kita lihat bahwa hal apa yang terpenting, yang pertama itu mezbah. Mezbah berbicara di dalam kita membangun suatu mezbah pada zaman saat itu, di mana tumpukan batu di atasnya ditaruh korban bakaran, lalu mereka berdoa, menyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang kedua, membangun kemah itu sebagai tanda yang pertama dia adalah Sang Pencipta. Kita lihat yang pertama itu mendirikan mezbah sebagai tanda pertama yang utama adalah Sang Pencipta. Yang kedua, tempat dia mendirikan kemah atau tenda supaya keluarganya bisa berteduh, supaya keluarganya bisa mendapat suatu tudungan untuk baik hujan maupun panas. Yang ketiga, baru dia menggali sumur. Ishak adalah seorang peladang, seorang peternak. Dia juga membutuhkan banyak air ya, untuk sawahnya, ladangnya, bahkan untuk ternaknya. Ketiga hal ini berbicara tentang prioritas yang tepat, yaitu mezbah, kemah, dan sumur. Tuhan, keluarga, dan pekerjaan. Sayang banyak sekali orang yang prioritasnya keliru, suka dibalik-balik gitu. Jadi bukannya Tuhan, keluarga, dan pekerjaan, tetapi kemah, sumur, dan mezbah. Kalau kita berbicara, banyak orang saat-saat ini membalikkan prioritas yang salah. Ada prioritasnya, mungkin prioritas sumur dulu, baru kemah, baru mezbah. Ada juga sebagian orang yang tinggal di Australia, banyak teman-teman saya juga, saya bicara atau diskusi, prioritas utamanya mungkin sumur dan sumur. Kerja. Bahkan tidak sempat untuk beribadah pada hari Minggu. Alasannya banyak, mungkin gantiin teman, double pay, dan banyak sebagainya. Kalau kita lihat bahwa tuntutan hidup di kota Sydney itu sangat besar, sehingga orang berpikir bahwa kerja hari Minggu atau kerja pada saat liburan penghasilannya cukup besar, 2 kali lipat. Orang hanya memikirkan mungkin konsumsi untuk masalah uang. Oh, double pay nih, kenapa kita nggak ambil? Dan prioritas yang dia bangun tuh salah, hanya memikirkan sumur, kerjaan, dan tidak menghiraukan mungkin udahlah ibadah. Mungkin saya bisa ibadah online, mungkin saya bisa ibadah secara sore bisa datang, tapi kenyataannya mungkin mereka nggak datang, mungkin capek karena kecapean. Kita bisa lihat bahwa prioritas yang dibangun atau prioritas yang didapat saat ini, anak-anak muda saat ini, mungkin orang yang tinggal di Australia saat ini hanya memikirkan prioritas itu, memikirkan sumur, pekerjaan, dan pekerjaan. Dia tidak memikirkan hal yang lain. Bahkan tidak sempat untuk beribadah, Bapak Ibu. Tidak sempat untuk mencari Tuhan. Kita bisa lihat bahwa hilangnya prioritas hidupnya, kita akan sulit diberkati Tuhan di dalam arti yang sebenarnya. Karena berkat itu bukan hanya sekedar kaya, bukan hanya sekedar banyak uang. Banyak orang yang nggak kenal Tuhan pun lebih kaya daripada kita, lebih kaya daripada saudara. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, jauh lebih kaya dari kita yang mengenal Tuhan. Karena apa? Karena prioritasnya. Karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa anak-anak Tuhan banyak yang meninggalkan Tuhan, saat ini. Kita bisa lihat bahwa kehidupan yang mereka jalani, kehidupan yang mereka cari saat ini hanya untuk mementingkan hawa nafsu dirinya sendiri.
Betul nggak kita? Kalau kita bisa lihat dari cerita teman kita, dari cerita saudara kita, atau dari cerita yang lain yang kita bisa dengar di kehidupan saat ini. Karena orang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk saat ini. Apakah itu berbicara tentang berkat? Ketika dengan kekayaan kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mati masuk neraka. Bukankah berkat yang sesungguhnya ketika kita alami yaitu kekekalan, termasuk damai sejahtera, kesehatan, sukacita, dan yang paling utama yaitu kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebetulan saya driver, saya kerja pada pagi hari, dan saya berdoa pada Tuhan sebelum saya melakukan segala aktivitas yang ada. Setelah saya mengantar istri juga, saya berdoa kembali dan saya bilang, Tuhan berikan damai sejahtera itu Tuhan dalam kehidupan saya hari ini. Kenapa? Kalau saya tidak berdoa seperti itu, banyak hal-hal, banyak situasi yang tidak mengenakan. Seringkali kita mengalami sikap atau perilaku orang yang tidak menyenangkan, sehingga hilang damai sejahtera saya. Saya kesel dalam kerjaan, dan mungkin kerjaan saya hari itu menjadi tidak enak, dan muka saya juga udah muka yang kurang enak gitu untuk berbicara dengan customer atau ketemu dengan customer. Karena seringkali kalau kita hilang damai sejahtera, dan kita akan sering melakukan emosi, marah pasti dengan sesuatu hal yang mungkin hal yang sepele. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu setiap pagi selalu baru dalam kehidupan saya. Dan rasa kesel, rasa apapun menjadi hilang. Dan saya yakin bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anaknya untuk selalu berdoa dan mencari Dia. Mesti mesbah, kemah, baru sumur, Bapak Ibu. Tuhan, keluarga, pekerjaan. Bukan pekerjaan, keluarga baru Tuhan. Kalau kita baca di dalam Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan yang selalu menyediakan berkat buat kita. Tuhan yang selalu menyediakan kehidupan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Karena kalau kita mencari Dia terlebih dahulu, Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya dengan sempurna. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada yang bisa membukanya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, tidak ada yang dapat menutupnya. Karena Dia yang punya kendali, Dia yang punya pegang hidup kita. Kalau kita prioritaskan hidup kita terlebih dahulu untuk melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan, Tuhan akan sediakan yang lebih besar. Tuhan akan sediakan lebih yang terbaik untuk kita dapatkan. Saya mendapatkan ayat emas di tahun ini, bahwa kasih Tuhan gitu, menyertai kehidupan saya sepanjang tahun 2022 yang sudah saya lalui, bahwa Dia memberikan apa yang tidak saya pikirkan. Karena kalau kita lihat bahwa kita dengar, kita lihat, kita nyanyi bahwa apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Karena kalau kita prioritaskan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan akan sediakan sudah. Karena Dia itu sumbernya. Dia sumbernya. Carilah dulu untuk Tuhan. Carilah dulu kerajaan Tuhan, bahwa Tuhan akan berikan bonus-bonus itu dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dan Amsal 3 ayat 5-6, Bapak Ibu baca sendiri di rumah, kita lihat bahwa Allah sumber berkat. Ada lagunya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Karena Dialah sumber kekuatan kehidupan kita. Kita kembali dibaca di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Ayat 5 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di ayat 6 berkata,
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh ada masalah seperti benang kusut, bagaimana masalah menumpuk sana, satu masalah datang lagi masalah yang lain, datang lagi masalah yang lain. Libatkan Tuhan, karena Tuhan yang akan meluruskan, karena Dia sumber berkat di dalam hidupmu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Setiap kesulitan, setiap problem yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Kita bisa contoh di dalam kehidupan Daud, kemanapun dia pergi. Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud selalu diberkati Tuhan, berkat mengikuti dia. Bukan dia yang mengejar berkat, Bapak Ibu. Bukan dia yang mencari-cari pekerjaan atau mencari hasil, tetapi Tuhan yang selalu memberkati kehidupan Daud. Saudara mau seperti Daud? Atau saudara mau mendapatkan berkatnya aja? Cari dulu sumbernya, cari dulu Tuhannya, cari dulu untuk mengikut Dia. Kuncinya cuma satu di ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Masalahnya banyak orang yang kurang berkat dikarenakan karena tidak menjadikan Tuhan yang terpenting di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, kita rajin beribadah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berjanji akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi apa? Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan mensupport kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita di tahun 2023 ini. Orang lain berkata 2023 kekacauan ekonomi, resesi ekonomi di mana-mana. Kekurangan, kita bisa lihat bahwa suku bunga naik saat ini. Kita bisa lihat bahwa pekerjaan yang sangat sulit. Kita bisa lihat bahwa ekonomi yang sangat sulit saat ini. Tapi saya percaya di tahun 2023 ini, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan selalu menolong kita di saat kita bersekutu, di saat kita mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang kedua adalah untuk berhasil, yaitu membangun hubungan dengan sesama. Di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 berkata seperti ini. Di ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Berbicara tentang apa? Kita bisa lihat yang kedua itu membangun hubungan dengan sesama. Jadi prioritas yang kedua itu mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi musuh kita. Kalau kita mempunyai masalah dan mau melayani Tuhan, berdamailah dahulu. Karena relasi dengan orang lain itu sangat penting, Bapak Ibu. Menurut penelitian, sukses itu 15% dan ditentukan oleh faktor IQ, dan 85% itu ditentukan oleh jalinan hubungan. 85% dengan relasi atau relationship with someone. Jika itu yang dibutuhkan, kenapa kita tidak membangun hubungan secara sehat dan membangun network? Dan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa berjalan mengandalkan sendiri-sendiri, tapi kita butuh sesama. Kita butuh partner, kita butuh teman, kita butuh saudara, kita butuh teman-teman yang menopang hidup kita. Karena kita makhluk sosial.
membutuhkan orang lain. Ya kan? Seperti contohnya pemain sepak bola yang terkenal masih membutuhkan menonton. Dokter yang hebat juga pun masih membutuhkan pasien. Guru yang paling hebat, yang mampu memberikan alat, membantu memberikan sesuatu yang sangat berharga pada muridnya, membutuhkan murid, Bapak Ibu. Kita semua membutuhkan sesama. Belajar hal yang positif di dalam diri orang lain, belajar untuk memuji, jangan hidup di dalam iri hati atau iri hati lihat orang lain sukses, lihat orang lain berhasil, tapi kita bisa melihat, kita bisa mencontohnya ya, untuk memotivasi diri kita. Kalau kita mau mempunyai relasi dengan Tuhan, hidup dengan kekudusan, kalau kita mau punya relasi dengan sesama, hidup dengan damai sejahtera. Kekudusan membuat hidup kita secara vertikal bagus buat Tuhan, dan relasi damai dengan orang lain punya hubungan yang bagus. Itulah prinsip salib. Hubungan vertikal untuk Tuhan, hubungan horizontal untuk sesama. Karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam damai sejahtera. Ingatlah, kalau kita menabur hal yang baik, perkataan yang baik, sikap hati yang baik, kita akan kembali kepada kita seperti apa yang kita tabur. Saudara, kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Mari kita hari ini menabur kebaikan, mulai dari keluarga kita, mulai dari suami istri, mulai dari hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak dan adik. Ketika kita semua hidup di dalam rukun, Tuhan berjanji berkat akan diturunkan dari surga, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu masih ingat, utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, mengasihi sesama, berdamai dengan sesama. Yang ketiga, yang saya sampaikan, untuk menjadi orang yang berhasil di dalam hidup ini, di dalam tahun ini, kita harus merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Di dalam Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran dan biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Di dalam Lukas 14 ayat 28. Yaitu berbicara tentang planning atau perencanaan yang matang. Kalau kita gagal untuk membuat segala suatu rencana, maka kita akan gagal dalam hal tersebut. Amsal 24 ayat 6 berkata seperti ini. Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kalau kita mau berperang menghadapi musuh kita harus mempunyai planning, atau kita harus mempunyai strategi. Kita harus berdiskusi dengan orang yang lebih tahu, mahir dalam peperangan. Dan kalau kita sudah merancangkan itu dan kita bergerak maju, kita akan bisa memenangkan peperangan itu. Jadi kita buat bikin planning yang matang dulu supaya mendapatkan keputusan yang tepat. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau mulai berbisnis, minta nasihat dengan orang yang mengenal atau dengan ahli di bidang tersebut, supaya kita jangan salah melangkah, supaya uang kita jangan hilang, supaya kita jangan modal kita tergerus dengan bisnis kita, tapi kita bisa mencapai usaha yang baik dan mempunyai planning yang baik supaya kita mencapai kesuksesan itu. Jangan hidup hanya mengalir tanpa arah, Bapak Ibu. Contohnya kalau kita sedang bermain bola, kita tahu tujuan kita tahu kita memasukkan tujuan yang ada di sana, gawang yang ada di sana, tujuan yang tepat, sasaran yang tepat, yang ada tujuannya. Kalau kita bermain bola tidak tahu tujuannya untuk menggolkan di mana, itu bukan planning, tapi kita melangkah dengan membuang waktu yang ada. Kita harus memplanning semuanya itu dengan benar dan matang. Apa sasaran hidup Bapak Ibu sekarang di tahun 2023 ini? Tuhan mau kita mempunyai sasaran atau goal di dalam hidup di tahun ini. Di awal tahun sampai
tutup tahun 2023, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan sampai kita tidak ada planning. Planning jangka menengah kah, jangka pendek kah, atau jangka panjang. Kita harus mempunyai goal kita. Jangan setahun hanya lewat begitu aja kita tanpa mengetahui tujuan hidup kita. Kita membuang waktu, kita membuang umur kita. Kita membuang segala yang setahun sudah berlalu dan kita tidak mendapatkan hasil yang apa-apa. Karena goal atau cita-cita yang disertai dengan tindakan jelas untuk mencapainya. Itulah goal kita. Apa tindakan yang jelas? Ada step-stepnya untuk mencapainya. Goal adalah mimpi yang punya batas waktu. Contoh kita planningin JKI Penuai Walunggong mempunyai visi prioritas utama. Kita harus memprioritaskan utama kehidupan kita untuk Tuhan. Ada planning 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 1 tahun ke depan saya mesti bawa jiwa-jiwa untuk dibaptis, bawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Mungkin 1 jiwa kah, atau mungkin 2 jiwa kah, untuk kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, untuk kita sama-sama melihat bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita dipanggil untuk mencari kerajaan Tuhan, kita dipanggil untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk kita apa? Untuk kita doakan, untuk kita bawa mereka dari tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. JKI Penuai Walunggong di tahun 2023 ini berbicara tentang prioritas hidup kita yang harus kita utamakan untuk Tuhan. Karena goal adalah mimpi yang punya batas waktu, Bapak Ibu. Jangan sampai orang yang kita cintai meninggal tanpa kita beritahukan. Meninggal tanpa kita tahu dia mengenal Tuhan, dia sudah dibaptis dengan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kita merens waktu kita, mengejar waktu kita. Karena orang tua semakin hari semakin terus, kita tidak tahu waktu Tuhan. Waktu dia dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Tapi kita planning, kita punya rencana, kita punya tujuan, kita punya goal 1 tahun ke depan. Berapa jiwa yang harus saya selamatkan? Berapa jiwa yang harus saya lakukan? Saudara, teman, atau orang tua yang masih mengenal Tuhan, kita bawa dalam Tuhan. Kita dikejar-kejar waktu, Bapak Ibu. 1 tahunkah kita harus punya membawa keluarga kita atau orang tua kita mengenal Tuhan? 1 tahunkah? 5 tahunkah? 10 tahunkah? Terus kita doakan, harus ada waktu yang ditetapkan, harus ada waktu yang dinyatakan. Planning Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus juga berusaha keras untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Goal akan membawa kita dari posisi sekarang ke posisi yang kita inginkan di masa yang akan datang. Dan ini adalah satu yang mutlak untuk mencapai kesuksesan. Ada peribahasa, Paul Meyer berkata seperti ini. Apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, dengan berapi-api Anda inginkan, dengan sungguh-sungguh Anda percaya, dan dengan antusias Anda lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan. Tentukan waktumu untuk melayani Tuhan. Tentukan waktumu untuk membawa keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Tetapkan target di dalam hidup kita dalam 1 tahun ke depan. Mungkin saya ambil contoh dalam Komsel, teman-teman yang belum melakukan, hanya mendengar saja untuk tahun lalu. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan, membawakan firman Tuhan, mungkin berdoa, syafaat, memberanikan diri. Jangan sia-siakan waktu, Bapak Ibu Saudara. Gunakan untuk mengembangkan kapasitas di dalam hidup kita. Gunakanlah untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirimu untuk Tuhan. Gunakan semua itu. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan kapasitas di dalam hidupmu. Karena ketika Anda memprioritaskan Tuhan dan firman-Nya, Anda akan menjadi lebih bijak dan punya pengetahuan yang baik dan benar. Mari Bapak Ibu ditempatkan prioritas hidup kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan.
Anda tidak tahu bagaimana cara bergabunglah dengan grup komsel, dengan komunitas yang tepat untuk menumbuhkan diri Anda untuk memiliki prioritas yang tepat di dalam hidup. Bergabunglah dengan teman-teman yang komsel saat ini, bergabunglah dengan tim pengembalaan yang ada, bergabunglah dengan tim praise and worship, bergabunglah dengan teman-teman yang mau melayani Tuhan. Tentukan tahun ini Anda maju, Anda mempunyai kapasitas, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tentukan kapasitasmu, tentukan prioritasmu untuk terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom JKI Penuai Wolonggong. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat ya. Pakai imanmu untuk ketemu dengan Tuhan. 2023 adalah tahun pemulihan, tahun berkat buat bagi anak-anak Tuhan. Saya percaya bagi dunia ini dibilang tahun krisis. Tapi saya percaya saudara, Tuhan akan memakai tangan-tangan saudara untuk memberkati jemaat-jemaat, memberkati saudara-saudara, memberkati gereja, memberkati orang-orang sekeliling saudara. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Hari ini kami berdoa syafaat Tuhan bagi jemaat Penuai di Wolonggong Bapa. Kami tahu Engkau taruh mereka di sana untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, sehingga mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka melihat ada Roh Kristus di dalam mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2023 adalah tahun berkat buat warga di Wolonggong. Hamba percaya Tuhan, JKI Penuai bukan hanya menuai, tetapi berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga Allah yang hidup. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi jemaat JKI Penuai di Wolonggong ya Bapa. Mari saudara Engkau arahkan tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Dengan imanmu engkau ketemu Tuhan. Dengan imanmu engkau merasakan Tuhan. Dengan imanmu engkau akan dituntun oleh Tuhan hari lepas hari. Dari Januari sampai Desember 2023 engkau akan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit dijauhkan oleh Tuhan. Karena engkau merasakan Tuhan, dekat sama Tuhan, melayani Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga Tuhan, kau lihat anak-anak-Mu Tuhan, JKI Penuai di Wolonggong ini Bapa. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, bagi anak-anak mereka, bagi masa depan keturunan mereka, dan bahkan bagi mereka sendiri. Baik bekerja Tuhan berkati, baik berusaha Tuhan berkati. Karena janji Tuhan yang amin, kita adalah anak-anak kerajaan Allah, bukan anak-anak yang berasal dari dunia ini. Karena engkau anak-anaknya Allah, maka hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menuntun hidupmu, siapa lawanmu? Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, ada revival terjadi di Wolonggong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari barat, timur, utara, selatan di daerah Wolonggong, Tuhan akan bawa untuk penuh di dalam gerejamu Bapa, mencari Tuhan. Karena ada warga-warga penuai di Wolonggong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ya Bapak, revival pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Engkau kirimkan anak-anak Allah yang hidup untuk ada di Wolonggong ya Bapak. Menjadi sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Menjadi terang-Mu di sekeliling mereka ya Bapak. Orang-orang yang jauh daripada-Mu. Mereka melihat Tuhan dalam jemaat di Wolonggong ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, Engkau anak raja. Engkau anak Allah. Engkau ditaruh di dunia ini untuk merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut anakku. Karena aku selalu menyertai hidupmu, menyertai keluargamu. Asal engkau mendengarkan suara Allah. Saudaraku, pakai firman yang ada di dalam saudara untuk memenangkan setiap masalah demi masalah yang terjadi pada diri saudara di 2023 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menjadi jalan bagi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa ya Allah kami yang hidup. Engkau yang kami sembah.
Engkau yang kami puji dalam hidup kami ya Tuhan. Dan tidak ada satupun Tuhan makhluk di dunia ini yang bisa menahan berkat-Mu atas kami. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak bisa menahan kesembuhan yang terjadi dalam sakit penyakit di dalam kami. Dan Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang bisa menahan langkah kami untuk kami mendengarkan firman-Mu dan membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami jemaat-jemaat penuai di Walongo akan menuai banyak jiwa di 2023 ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Hikmat, marifat, wahyuan Tuhan selalu menyertai saudara mulai dari hari ini sampai menutup tahun Desember 2023. Kelimpahan berkat Tuhan sediakan bagimu. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Doni yang sudah sharing firman Tuhan. Semua kita pasti diberkati. Pastor David yang juga sudah menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kedangkan tangan kita bersama-sama. Kita selesai dengan ibadah pada siang hari ini. Bapak Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biar Tuhan sebentar kalau kami berpisah satu dengan yang lain, penyertaan ada pada setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom.